Halo boys, balik lagi di channel YouTube Tam Tam Boys, channelnya parabola dan gadget. Akhirnya datang juga STB dengan harga 1 jutaan. Ini dia STB Mikul K5. Awalnya tertarik karena STB ini dijual dengan harga di atas rata-rata. Ternyata bukan set-top box biasa. Mikul K5 ini mengusung tema hybrid TV, di mana satu alat bisa dipakai untuk DVB T2, DVB S2, dan Android TV Box. Nah, ini yang jadi bikin penasaran. Dengan harga yang sultan ini, apakah dapat spek sultan juga? Atau malah dapat spek kentang? Dan cuma iming-iming promosi saja. Nah, tonton terus video ini, biar nggak ketinggalan info pentingnya. Pembelian STB Mikul K5 ini, kita akan dapat satu buah set-top box, satu buah remote, satu buah kabel HDMI, satu buah power adapter, dan terakhir ada buku manual. STB Mikul bentuknya lebih mini dibandingkan STB pada umumnya. Bentuknya ini ngotak ya. Untuk bodinya ini full plastik, bisa dicek kalau diketok. Tampilan depannya polos ya, tidak ada panel LED sama sekali. Kalau di samping kirinya tersedia dua port USB, satu USB tipe 2.0 dan satu USB tipe 3.0. Ditambah dengan satu slot micro SD untuk menambah memori internalnya. Bagian kiri juga ada lampu indikator untuk penanda STB menyala atau tidak. Saat menyala muncul lampu warna biru dan lampu merah ketika mati. Bagian belakang sudah tersedia banyak port. Ada port antena DVB T2 untuk siaran digital. Jadi nanti dari antena UHF atau antena digital langsung colokin di sini. Sebelahnya ada port antena DVB S2 untuk siaran parabola. Tersedia satu port audio video RCA. Nanti bisa sambung pakai kabel jack 3,5 mm ke RCA 3 warna atau yang RCA 2 warna juga bisa. Sebelahnya ada port LAN untuk koneksi internet via kabel LAN. Dan tidak lupa juga sudah disediakan satu buah port HDMI. Di sebelahnya lagi ada satu buah port optical audio, dan terakhir ada DC input untuk colokan adaptornya. Dengan adanya dua macam port antena, kita bisa nonton siaran digital dan siaran parabola bersamaan dalam satu perangkat. Nggak perlu repot-repot cabut colok kabel ke set-top box atau ke receiver parabola. Cukup pakai satu perangkat bisa keduanya. Sepertinya Mikul K5 ini sangat serius dengan tema hybrid TV-nya. Selain support dengan dua jenis antena, Mikul K5 juga dilengkapi dengan mesin yang support sistem operasi Android. Jadi alat ini bisa jadi set-top box DVB T2, bisa jadi receiver parabola, dan bisa juga jadi Android TV Box. 3 fungsi dalam satu device, biasa disebut dengan istilah hybrid TV. Mikul ini sudah support dengan operating system Android, versi Androidnya 9.0 atau Android Pie. Dilengkapi dengan RAM 2GB dan storage-nya 16GB. Menjadi Android TV Box yang mumpuni untuk dipakai multitasking. Spek lengkap dari Mikul sudah tercantum di bagian belakang dusnya. Jadi sebelum kita beli, kita tahu apa aja detail speknya. Jadi tidak beli kucing dalam karung ya. Sudah build up dengan prosesor Amlogic series S905X3 quad core. Untuk GPU-nya ini pakai yang Mail G31MP. Dengan koneksi WiFi support 2.4 dan 5G ya, 2T2R dual WiFi. Sudah support juga dengan Bluetooth, cuman Bluetooth-nya kurang tahu ini versi berapa. Secara umum spek mesinnya standar Android Box zaman now. Rata-rata RAM 2GB dan storage-nya 16GB. Untuk adaptor Mikulnya ini, outputnya 12 volt 1 ampere. Terus kalau untuk remote-nya ini, kalau saya perhatikan ini mirip seperti remote receiver ya. Sama seperti receiver Skybox, terus model-model yang Next Parabola, yang Next Parabola biru atau merah saya lupa. Ini modelnya mirip seperti ini. Cuman ini ada beberapa tambahan tombol, seperti tombol apps, terus ini ada tombol untuk mouse juga, terus ada tombol browser dan tombol-tombol yang selainnya. Tapi secara umum ini tombolnya hampir sama dengan remote-remote set-top box lainnya ya. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita tes performanya. Pertama saya coba pakai untuk nonton siaran digital DVB T2.
Saat di menu beranda, kita pilih aja icon aplikasi DTV. Siaran digital sudah muncul. Sebelumnya sudah saya lakukan scan dan total dapat 27 channel digital. Sesuai jumlah channel digital di kota Surabaya. Jadi tuner digital Mikul ini termasuk bagus. Bisa kebuka semua channel digitalnya. Buat nonton siaran digital berjalan normal tanpa ada masalah. Dilengkapi menu setting untuk siaran digital seperti menu pencarian, setting antena, daya antena, LCN, IPG, menu rekam siaran, dan beberapa menu lainnya. Ya, secara menu standar ya, sama seperti set-top box pada umumnya. Untuk pencarian channel atau scan siaran, caranya mudah. Setelah masuk aplikasi DTV, kita tekan tombol menu di remote, terus pilih installation, kita pilih yang di VB T2. Pilih auto search atau pencarian otomatis, tipe channelnya all, tipe service juga all, lalu pilih start. Tunggu sampai proses pencarian selesai. Untuk siaran digitalnya aman ya, berjalan normal, lancar, nggak ada kendala sama sekali. Sekarang lanjut kita coba untuk siaran parabolanya. Saat di menu beranda kita pilih icon DTV, ya sama kayak yang digital tadi ya. Lalu tekan menu di remote, pilih installation, pilih di VBS2 untuk siaran parabola. Nah ini muncul beberapa pilihan menu setting. Untuk pencarian channel saya prefer pilih yang multiscan ya. Terus pilih satelit dengan tekan OK di remote. Saya pakai parabola mini KUPEN, jadi pilih satelitnya yang AsiaSat 9 Ninmedia. Soalnya KUPEN yang masih banyak free to air, setahu saya masih Ninmedia. Mikul ini bukan termasuk receiver rekomendasi ya, dan bukan receiver berbayar. Jadi hanya bisa membuka siaran parabola free to air saja. Lalu tekan tombol biru untuk scan. Pilih mode blind scan, need-nya off, tipe channelnya all, tipe servisnya TV, lalu pilih start. Tunggu sampai proses scan-nya selesai. Oke, ini saya dapat total 158 channel di AsiaSat 9 Ninmedia. Sudah termasuk channel yang free to view juga ya, atau channel yang berlogo dolar. Kalau berlogo dolar ini berarti siarannya diacak. Ini muncul keterangan scramble ya, artinya diacak. Ini siaran free to view dan hanya bisa dibuka pakai receiver rekomendasi Ninmedia seperti Gardiner Oracle, Optus, atau LG Sat. Oke, langsung aja saya buka yang tidak berlogo dolar atau channel FTA. Contohnya ini ada channel NHK World, ada Dubai Sport juga, ada Dubai International, dan beberapa channel luar juga sudah kebuka. Banyak juga channel religi seperti Al-Bahjah, Sunnah TV, Roja TV, dan masih banyak lagi. Ada juga channel nasional seperti JTV, TVRI, RTV, Kompas TV, ANTV, dan TV One. Nah yang terakhir ini ada juga channel Spacetoon ya. Ini cuma ada di Ninmedia saja. Di satelit lain ini nggak ada ya. Untuk siaran parabolanya berjalan normal, tidak ada gangguan sama sekali. Cuman untuk yang Mikul ini memang tidak support untuk acakan ya. Jadi buat yang suka parabola atau siaran parabola, terutama siaran-siaran acakan seperti Biscay, Powerful, Tenberg, nah itu sayangnya di Mikul ini belum support. Jadi hanya bisa membuka siaran free to air saja. Nah kalau kalian belum puas dengan siaran digitalnya, nah kalian bisa nambah lagi dengan siaran parabola. Pasti jumlah channel makin banyak dan pilihan nontonnya lebih seru. STB Mikul K5 ini sudah support dengan Play Store juga. Ditambah lagi bisa juga membuka browser Google Chrome. Asik juga kan bisa buka aplikasi Google Chrome di sebuah Android box. Soalnya tidak banyak Android box yang support aplikasi Google Chrome, walaupun sudah ada Play Store-nya. Semua fitur browser Chrome berjalan dengan normal, mulai dari browsing, download, bookmark, dan beberapa fitur Chrome lainnya. Tidak ada yang dibatasi sama sekali. Asli mantep lah pokoknya. Cuman sayangnya Mikul K5 ini belum support dengan Google Assistant. Untuk tombol Google Assistant di remote juga tidak ada ya. Mikul K5 ini juga dilengkapi dengan fitur mirroring, menampilkan layar HP ke layar TV. Cuman fitur mirroring ini tidak pakai mode Chromecast pada operating sistemnya, tapi dioperasikan lewat aplikasi. Soalnya saya cek untuk pengaturan Chromecast itu tidak ada. Berarti belum support Chromecast. Biasanya si Android box yang keluaran terbaru, apalagi yang sudah ada Play Store-nya, ini pasti ada fitur Chromecast-nya. Tapi tidak berlaku di Mikul K5 ini.
Cuman tenang aja, kita masih bisa melakukan mirroring dengan bantuan aplikasi. Pakai aplikasi Miracast. Ini adalah aplikasi bawaan Mikul yang sudah ada saat kita aktifkan perangkatnya. Dengan bantuan aplikasi ini, kita tetap bisa mirroring dengan lancar dan sangat nyaman. Proses mirroringnya lebih nyaman dibanding pakai alat dongle seperti Anycast, Q1 Display, atau merek Anycast yang selainnya. Memang ada delay, tapi ini sepersekian detik ya, bahkan sampai nggak kelihatan ada delaynya. Kalau kalian benar-benar cermat pasti nemu delay, tapi itu cuman sangat-sangat sebentar, tidak lebih dari 1 detik. Selama saya pakai ini tidak terjadi proses nge-lag sama sekali, jadi pemakaiannya aman dan nyaman. Sekarang kita coba download dan install beberapa aplikasi medsos. Ternyata aplikasi medsos seperti Instagram, Facebook, dan juga TikTok ini tersedia di Play Store-nya, jadi tinggal install aja. Pertama kita coba dulu yang Instagram. Tampilan Instagramnya seperti ini bos, kelihatan sedikit aneh. Instagram kalau kita pakai di smartphone dia modelnya kan portrait, sedangkan ini modelnya landscape. Ini kayaknya tampilannya agak dipaksa mengikuti layar TV-nya, jadinya stretch atau gambarnya kelihatan melar ya. Ya agak kurang nyaman sih kalau dipakai buat nonton video atau membuka gambar. Ini videonya ukurannya besar, ini kayak ke zoom, jadi kita nggak bisa nonton keseluruhan video, harus di scroll ke bawah atau scroll ke atas biar lebih jelas. Akhirnya bikin experience-nya kurang nyaman. Oh iya, ini kontrolnya nggak bisa pakai remote Mikulnya, jadi saya terpaksa pasang mouse untuk bisa scroll dan juga klik di dalam aplikasinya. Semua fitur Instagram ini bisa dipakai ya, mau bikin story bisa, cuman kebetulan tidak ada stok gambar atau video di storage Mikulnya ini, jadi ya saya nggak bisa upload. Untuk fitur jelajahnya atau pencarian itu juga berjalan normal, tidak ada masalah. Oke, sekarang kita coba buka Facebook. Kalau Facebook ini tampilannya masih enak, karena tampilannya masih portrait ya. Walaupun terlihat terlalu ngezoom, jadi video atau gambar tidak bisa terlihat full dalam satu layar. Harus scroll dulu, ke bawah atau ke atas biar bisa nonton semuanya. Untuk Facebook juga sama ya, kontrolnya pakai mouse. Kalau pakai remote Mikulnya ini tidak support. Ini berbeda kalau saya coba buka TikTok. Tampilannya ini sudah fit atau sesuai seperti di smartphone-nya. Modelnya juga portrait, bagian tengah adalah kontennya, sedangkan samping kanan dan kiri ini blank hitam seperti notch, tapi dimanfaatkan untuk ini sebelah kiri ada deskripsi dan nama akun. Terus yang di sebelah kanan ini ada tombol like, comment, profil, dan juga share. Jadi untuk yang TikTok ini layoutnya lebih rapi dibandingkan yang IG dan juga FB ya. Mau dipakai buat buka YouTube juga bisa. Saya coba play video ini juga berjalan lancar, nggak ada kendala sama sekali. Dipakai buat play video 4K juga aman-aman aja ya. Kalau untuk YouTube Kids-nya juga berjalan normal, nggak ada kendala sama sekali. Jadi buat kalian yang cari set-top box dan bisa YouTube tanpa harus upgrade SW bolak-balik, yang itu bikin susah, mending pakai STB Mikul K5 ini. Kalau mau update YouTube tinggal lewat Play Store, nggak perlu ribet upgrade SW. YouTube-nya juga tidak akan muncul masalah seperti ini. Ini cuma ada di set-top box yang biasa. STB Mikul ini juga sudah support dengan berbagai aplikasi penyedia film, seperti Netflix, HBO Go, bahkan Disney Plus juga support. Pas saya coba putar film, baik yang Netflix, HBO Go, dan juga Disney, ini berjalan normal, tanpa ada kendala sama sekali. Pokoknya lancar jaya. Dan ingat ya, selama kalian langganan ya pasti kalian bisa buka videonya. Kalau nggak punya akun atau nggak langganan di Netflix, HBO Go, atau Disney Plus, ya jangan harap bisa nonton videonya. Oh iya, sekali lagi, untuk kontrol di dalam aplikasi, baik Netflix, HBO Go, sama Disney Plus, ini saya pakai mouse ya. Kalau HBO Go masih support sih pakai remote-nya Mikul K5. Cuman ya Netflix sama Disney ini memang mengharuskan pakai mouse. Nggak tahu kenapa remote Mikulnya ini tidak support pas dipakai di dalam aplikasinya. Oke, yang terakhir, yang paling ditunggu, kita akan ngetes Mikul ini buat ngegame. Seberapa kuat dipakai buat ngegame. Untuk bantu proses game, saya pasang dulu gamepad ke Mikul K5 ini. Ini saya pakai gamepad yang wireless ya, pakai jaringan Bluetooth. Jadi saya pairing pakai Bluetooth. Caranya ini pertama untuk yang gamepadnya,
Saya tekan tombol Home dan X di gamepad secara bersamaan sampai muncul lampu berkedip. Ini tandanya Bluetooth-nya aktif. Terus saya masuk ke konfigurasi Bluetooth-nya Mi-Cool, pilih menu setting, terus pilih Remote and Device, pilih Add Device. Nah, sudah terbacakan Bluetooth dari gamepad V3-nya. Kita pilih untuk pairing. Oke, pertama kita coba buat main game Android seperti PUBG dan juga Mobile Legends. Ya, hitung-hitung nyoba game yang berat-berat dulu ya. Kita tes performanya seperti apa. Game PUBG dan Mobile Legends bisa langsung kita download lewat Play Store-nya. Nah, ini tanda-tanda bakal lancar ini. Biasanya kalau tersedia di Play Store ini pasti bisa dimainin. Ya, moga aja bisa kita mainin secara lancar. Kita coba dulu yang Mobile Legends. Nah, ini udah masuk ke dalam gamenya. Pas intro juga lancar. Oke, ini masih proses download ya. Download resource-nya, jadi tunggu aja sampai selesai. Nah, ini kita diminta untuk membuat akun atau karakter. Cuman muncul kendalanya, boys. Ini saya kontrol pakai gamepad nggak bisa sama sekali. Pakai remote Mi-Cool-nya juga tidak bisa sama sekali. Pakai mouse juga sama. Kayaknya ini udah ke take down dulu dari segi kontrolernya. Kalau menurut saya ini gamenya support aja, tapi kontrolernya yang tidak support. Mobile Legends ini memang kontrolernya kan modelnya touchpad ya, tapi ini nggak mungkin kan touchpad di layar TV. Setahu saya Mobile Legends juga sangat membatasi setiap model controller di luar touchpad. Jadi kayaknya kita cukup sampai di sini saja, nggak bisa lanjut main gamenya. Ya agak nyesek sih, kayak berasa di PHP ini. Tapi tenang boys, sebenarnya ada cara lain supaya tetap bisa main pakai gamepad. Dengan install aplikasi yang pihak ketiga seperti Panda Gamepad Pro, tapi tutorialnya akan saya bahas di next video karena durasinya terlalu panjang. Mending saya lanjut aja coba main PUBG. Oke, ini berhasil masuk ke game PUBG-nya. Proses intronya juga lancar. Ini masih mendownload resource, tunggu sampai selesai. Oke, ini berhasil masuk ke gamenya. Ini diminta untuk login, saya login dulu. Mantep boys, ini berhasil login. Berarti ini udah bisa dibuat main. Tapi lagi-lagi ke take down dari sisi kontrolernya. Saya coba controller pakai gamepad, ini nggak bisa sama sekali. Pakai remote Mi-Cool juga nggak bisa. Untungnya, pakai mouse masih bisa. Jadi masih ada harapan lah. Ya kita gas aja, kita lanjut buat main. Ini udah mulai main ya. Dan hasilnya sangat underrated. Kontrol pakai mouse jelas tidak nyaman buat main. Kalau mau gerakin maju mundur sambil nembak itu sangat sulit ya. Ditambah ini kalau dipakai main nge-lag terus. Dari awal main udah nge-lag sampai sekarang masih nge-lag. Sudah pakai settingan terendah, ini hasilnya masih tetap nge-lag juga. Mungkin dari kapasitas RAM atau storage Mi-Cool-nya yang emang nggak kuat untuk game berat model PUBG. Kalau coba di game Android yang ringan, ya pasti lancar-lancar aja, masih oke lah. Masih belum puas karena gagal main PUBG dan Mobile Legends, ini saya mau coba buat main game PS1 dan PS2 di Mi-Cool ini. Pastinya pakai bantuan aplikasi emulator. Untuk PS1 ini saya pakai emulator ePSX. Bisa kalian download langsung di Play Store-nya. Ini emulatornya bisa kebuka. Gamepad juga support dengan emulator ini. Saat saya coba buat main game PS1, ini hasilnya memuaskan. Framerate stabil di 60 fps tanpa nge-lag sama sekali. Saya coba nostalgia main game jadul seperti GTR, Pepsi Man, dan Tamiya. Mungkin kalau kalian masih ingat ya, ini adalah game-game yang terkenal pada masanya. Dengan RAM 2GB, ini masih bisa dipakai untuk main game PS1 dengan lancar. Oke, sekarang saya coba buat main game PS2. Ini mainnya pakai emulator AetherXX2. Cuman pas coba saya install aplikasinya, ini nggak bisa terus. Sepertinya tidak support dengan Mi-Cool K5 ini. Sebenarnya ada sih aplikasi emulator lainnya, seperti Damon PS2, tapi akan saya coba di next video aja, karena takutnya durasinya terlalu panjang. Sebagai gantinya, ini saya mau coba main game PSP. PSP ini secara grafis memang hampir sama dengan PS2, dan jenis gamenya juga sama. Pastinya kalau mau main pakai emulator ya. Ini saya pakai aplikasi PPSSPP. Ini sudah tersedia di Play Store dan bisa langsung diinstal.
Pas saya coba, ini aplikasinya bisa kebuka. Tampilan UI juga berjalan normal. Untuk gamepadnya juga sudah support. Saya buat main game Mbak Mia, maksudnya ini Need for Speed ya, yang Most Wanted. Hasilnya lancar jaya. Game NFS ini juga sama seperti NFS yang versi PS2. Ya anggap aja ini sebagai pengganti PS2 yang gagal install tadi. Coba main game Dragon Ball yang Shin Budokai ini juga lancar jaya ya, tanpa nge-lag sama sekali. Berarti Mikul ini support untuk main game PSP pakai emulator. Dengan harga 900 sampai 1 jutaan, ini sebanding sih dengan performanya. Sudah dapat RAM 2 GB, storage-nya 16 GB, ditambah lagi ini sudah hybrid TV, yang artinya bisa siaran digital di VVT2, bisa siaran parabola, dan juga sudah Android TV Box. Artinya ini sudah paket sangat-sangat lengkap. Intinya kalau kalian beli alat ini, kedepannya kalian nggak akan bingung buat nambah alat-alat lagi, karena semua kebutuhan sudah dipenuhi oleh Mikul K5 ini. Kalau kalian nonton siaran digital bosen, ya kalian bisa pindah nonton siaran parabola. Langsung pakai Mikul K5 ini, nggak perlu beli receiver parabola. Atau kalau sudah bosen siaran digital, siaran parabola, ya kalian tinggal streaming aja, entah itu nonton Netflix, HBO Go, Disney Plus, atau nonton live TV tapi streaming pakai video, RCTI Plus atau Vision Plus. Langsung bisa pakai hybrid TV ini. Makanya tadi saya menyebutnya ini adalah paket lengkap. Dijamin kalian kalau beli ini sudah lengkap, nggak perlu beli alat-alat yang selainnya. Makanya dengan harga 900 sampai 1 juta itu bisa dibilang murah sih, atau ya sesuai dengan performanya. Karena kalau dibandingkan dengan harga yang sama atau yang selisih sedikit, ini secara performa atau secara speknya jauh lebih lengkap. Contohnya ini, misalnya kalau saya disuruh milih antara yang Mikul ini dengan Android Box yang harganya sama 800-an atau 900-an seperti Xiaomi Mi Box S atau yang Transvision Extreme atau MNC Playbox atau yang Mola Polytron Streaming, ya pasti saya milih mending ini, pakai Mikul K5. Karena dengan harga 900, saya sudah dapat paket lengkap, siaran digital, siaran parabola, dan juga bisa live streaming, karena ini juga bisa dipakai sebagai Android TV Box. Sedangkan yang Android Box lainnya dengan harga yang sama, cuman bisa jadi Android Box saja. Tidak bisa untuk nonton siaran digital atau nonton siaran parabola. Jadi alat ini sangat cocok buat kalian yang memang punya budget lebih, terus pengen banget cari alat yang itu super lengkap dan bisa dipakai untuk jangka panjang, sehingga nanti nggak perlu beli alat-alat lagi. Nah ini jadi solusinya. Oke guys, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian masih mau tanya-tanya soal hybrid TV atau yang Mikul ini, ya langsung aja tanya di kolom komen, atau di DM Instagram juga bisa, di Facebook juga bisa, atau ke WA juga bisa. Nanti pasti kami jawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.